Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan salah satu tokoh dokter di Kabupaten Garut, di mana beliau informasinya akan maju menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Garut dari Partai Demokrat Dapil 4 nomor urut 4. Luar biasa, serba 4. Nah, kita akan kupas tuntas siapa Kang Dokter Iwan Suarsa, bagaimana kapasitas kesehariannya. Mari kita lanjutkan acara tutang berikutnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita season pertama kita akan guar biografi Kang Haji. Silakan Kang Haji Dokter Iwan Suarsa untuk memberikan informasi seputar biografi mulai dilahirkan sampai seperti sekarang ini. Mangga, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir di Kabupaten Cirebon, ya, 63 tahun yang lalu. Kemudian masa kecil saya di Kota Bandung, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yaitu di Universitas Pajajaran, ya, Fakultas Kedokteran, hingga tahun 90. Dari tahun 90, mulai 90 itu saya bertugas di Kabupaten Garut. Mulainya di Puskesmas Kecamatan Pegei, kemudian 2 tahun kemudian saya ke Kecamatan Cibatu. Alhamdulillah. Kemudian tahun 97, ya, itu waktu sebelum krisis moneter, saya ditarik ke Dinas Kesehatan, memegang salah satu kasih. Dari situ bergerak terus dari tahun 97 itu hingga baru tahun 2006 saya mendapat kepercayaan menjadi kepala bidang kesehatan lingkungan, kemudian juga kepala bidang bina program ya. Dan saya pegang juga pernah di rumah sakit, kabin keuangan, waktu itu belum direktur istilahnya, ya, tapi kepala bidang keuangan waktu itu. Nah, kemudian ditarik lagi ke dinas, memegang bidang bina program. Nah, pada tahun 2007 saya kebetulan mendapat kepercayaan untuk pindah mutasi ke Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu di Sumatera. Luar biasa. Menunggu beberapa tahun, dan alhamdulillah pada tahun 2010 saya dipercaya menjadi kepala dinas kesehatan di Kabupaten Lebong. Mantap, luar biasa. Tahun 2014. Kemudian tahun 2014 saya pulang lagi ke Kabupaten Garut. Waktu itu karena saya mencalonkan menjadi wakil bupati dengan pasangan dengan Pak Ceng Munir. Oh iya, ya. Pernah menjadi bakal calon ya. Sudah gitu saya pindah lagi ke Garut itu menjadi fungsional di Puskesmas Kabupaten Bayambong hingga saya pensiun pada tahun 2020. Mantap. Oke. Itulah sekilas Pak Dokter yang telah melanglang buana, luar biasa pengalamannya. Mudah-mudahan ketika beliau bisa menjadi wakil rakyat, pengalamannya bisa dibawa untuk meningkatkan kesehatan rakyat di Kabupaten Garut. Kita lanjutkan acara kutang berikutnya. Oke, Kang Haji udah pensiun, pengalaman udah banyak. Kenapa tidak hidup bersama keluarga? Kenapa ada keinginan menjadi anggota DPR? Apakah ada tujuan atau ingin dihormat atau ada misi lain? Maka disampaikan kepada pemirsa tujuan dan maksud Pak Haji menjadi wakil rakyat. Ya. Kalau dalam hidup keseharian saya setelah pensiun ya tetap dengan keluarga. Ya. Dan keluarga ya tetap itu. Kemudian saya tertarik ke legislatif karena saya berpikir karena pernah di eksekutif, kemudian sekarang ada peluang ya, masalahnya ada peluang, betul. Ya. Alhamdulillah ada peluang, dipercaya sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut
mencalonkan menjadi anggota DPR. anggota DPR Ya, dan alhamdulillah melalui Partai Demokrat betul, ya, betul. dan sekarang sudah resmi menjadi DCP DCP ya, yaitu di Dapil 4 Dapil 4, nomor urut nomornya nomor 4 4. kebetulan ya. Nah itu jadi alhamdulillah, jadi saya tertarik karena ingin sisa hidup saya ini untuk membaktikan diri di legislatif. Kalau Nah, eksekutif sekarang legislatif. betul. Nah, salah satu tugas legislatif itu adalah legislasi ya. Ya. Nah, kalau di Garut mungkin perda. Kira-kira perda apa yang perlu dibuat di Kabupaten Garut, Pak Dokter? Tentang kesehatan barangkali atau yang lainnya ada nggak? Biar Garut ini ada perda yang bisa mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Ya. Seperti Kang Haji diketahui ya, Ya. ya, bahwa fungsi dan tugas legislatif itu kan 3 ya. Ya, betul. Masalah Legislasi, peraturan, ya. kemudian anggaran ya, Anggaran, budgeting, ya. dan satu lagi Controlling, ya. Controlling. Jadi kemarin di eksekutif, sekarang di legislatif. Jadi ini sebetulnya hampir sama sih ya. Ya. Eksekutif itu melaksanakan, kalau legislatif kan mengawasi, mengontrol ya, menyetujui, mengawasi ya. Jadi proses, ada input dulu, proses dan output. Nah kemudian tadi yang ditanyakan oleh Kang Haji ya, mengenai perda ya apa. Nah memang kalau kita lihat sebetulnya di Garut ini sudah berganti-ganti anggota dewan ya. Tentu banyak perda-perda yang sebetulnya sudah mumpuni ya. Cuma barangkali ada hal-hal yang mungkin sesuai dengan perkembangan pemerintahan, perkembangan zaman ya, dan aturan dari atas. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya apa nih? Mudah-mudahan saya nanti di legislatif ini bisa berkontribusi itu. Amin. Misalnya begini, saya sering menemukan di masyarakat ada keluhan tentang BPJS. Oh betul. BPJS misalnya. Itu BPJS banyak keluhan ya. Misalkan salah satunya misalnya ada orang belum punya BPJS. Manakala sakit emergensi ya, karena tidak punya BPJS dia harus daftar. Betul. Daftar ini menunggu sampai harus 2 minggu pengesahan. Nah ini menurut saya kenapa mesti terjadi begitu? Nah ini nanti aturannya apa, di mana nih? Tidak cocoknya apa di pusat atau di mana? Nah, nanti kan ada sinergi, bisa tidak disinergikan. Kalau misalnya tidak pusat ya karena misalkan tidak tidak mungkin, kenapa tidak kita mengusulkan ke pemerintah daerah? Betul. Dibuat anggaran untuk ada space waktu menunggu 2 minggu itu. Bisa tidak ada anggaran untuk yang penting harus pasien itu jangan sampai masuk sampai terhalang oleh aturan gitu ya. Termasuk tentang iurannya juga kan. Ada informasi kalau dulu mah cukup 1 orang bayar, tapi sekarang mau 1 keluarga. Bagaimana itu Pak Haji? Betul. Nah jadi itu ada salah satu aturannya ya. Misalkan setiap orang itu kan iuran. Kenapa tidak sekaligus saja dimasukkan haji kan gitu ya? Ya dulu mah kan cukup 1 ayahnya atau ibunya. Sekarang mah kan kalau anaknya ada 4 ya 4, berarti sama ayahnya berarti jadi 6. Betul. Kan sementara orang terbatas karena itu sendiri. Nah misalkan kalau seandainya satu keluarga itu tidak mampu, misalkan 1 saja yang mampunya, ya kenapa tidak Pemda pemerintah daerah bisa menganggarkan untuk memberikan solusinya. Dan itu akan diperjuangkan ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau saya terpilih. Amin. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Salah satu tugas lagi anggota DPR itu ada yang namanya budgeting. Ya, yaitu aspirasi lah. Jika Kang Haji terpilih, dana aspirasi tersebut akan diperuntukkan untuk apa? Seandainya saya terpilih, karena saya profesi medis, kemungkinan saya nantinya mungkin di Komisi 4 ya. Kesehatan dan pendidikan itu ya. Kalau aspirasi yang paling saya tidak akan jauh-jauh aspirasi yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Kesehatan itu banyak. Ada yang berkaitan dengan masalah perilaku kesehatan,
ada yang berkaitan ya, ini promosi kesehatan, ada yang berkaitan dengan lingkungan, ya, kesehatan lingkungan, ada juga yang kuratifnya. Nah, kalau kuratif itu sudah jelas, sudah ada yang melaksanakan, ya, yaitu dinas kesehatan misalnya. Nah itu. Jadi aspirasinya saya akan memfasilitasi para puskesmas misalnya. Mana puskesmas terpencil, ya, yang anggarannya memang nanti kebagiannya berbeda dengan yang di kota. Nah, kita melihat itu, ya, aspirasinya untuk barangkali untuk pemerintahan. Betul. Kalau untuk masyarakat barangkali yang tadi itu misalnya ada masyarakat yang tidak misalkan tidak mampu, ya, jangan sampai misalkan dia tidak punya BPJS, kita usahakan BPJS punya, ya. Kalau misalkan juga tidak, ya, mengusahakan kepada pemerintah daerah untuk memberikan suatu jaminan kesehatan untuk masyarakat tersebut. Jangan sampai masyarakat terlantar tidak bisa dilayani. Mantap, luar biasa. Kita usahakan. Lanjut Kang Haji, DPRD itu kan sesuatu yang sangat terhormat gitu ya Pak Haji ya. Bagaimana untuk menjaga marwah kehormatan tersebut Pak Haji? Karena biasanya itu ya ketika mau mencalonkan luar biasa, sangat responsif dan lain sebagainya. Tapi setelah jadi ada istilah lupa berdiri. Nah itu Pak Haji bagaimana menurut pandangan Pak Haji? Karena terima kasih, ini pertanyaan bagus kan. Ya. Saya tuh karena dibesarkan di ASN, kalau dulu PNS ya. Itu kita kan punya istilahnya bukan kode etik ya, ada aturan disiplin pegawai. Nah mudah-mudahan dengan disiplin itu bisa menjadi mendarah daging bisa ya. Alhamdulillah hingga pensiun saya pensiun dengan istilahnya predikat ya dengan baik ya. Alhamdulillah itu satu. Dua, saya sebagai profesi medis itu sudah terlatih juga dengan namanya disiplin waktu dan disiplin untuk menjaga kode etik. Nah mudah-mudahan di legislatif saya juga bisa membawa itu marwah legislatif. Bagaimana seorang legislator itu bisa membawa dirinya ya mewakili suara-suara yang memilih saya. Saya akan pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kupas tuntas bersama Kang Dr. Iwan. Kang, kenapa Kang memilih kendaraan Demokrat? Kenapa tidak partai lain yang mengolah pengalaman dan sebagainya? Barangkali bisa dijelaskan kepada pemirsa. Terima kasih. Itu masalah takdir. Oh takdir. Kalau menurut saya. Apa karena SBY? Apa karena apa? Itu satu takdir. Takdir ya. Saya kebetulan ketemu pertamanya dengan Demokrat, ya. Bagi saya itu tidak apapun partainya, saya pikir sama saja. Itu kan masalah kendaraan. Betul. Yang penting kalau sudah jadi milik rakyat ya. Bukan milik rakyat, sudah bukan milik partai lagi. Luar biasa. Tapi kita tetap masih ada ikatan dalam garis komando. Ya. Tapi tetap begitu jadi dari partai manapun, termasuk saya dari Demokrat nanti jadi ya saya harus mengayomi semua masyarakat Garut. Bukan saja dapil saya yang memilih saya, tapi se-Kabupaten Garut. Mantap, luar biasa. Terakhir, harapan untuk sukses pemilu 2024 tanggal 14 khususnya, bagaimana termasuk harapan Pak Dokter sendiri biar terpilih menjadi anggota DPR. Bagi para anggota masyarakat yang saya hormati, yang saya banggakan di Kabupaten Garut, khususnya teman-teman kami dari Ikatan Dokter Indonesia, saya menginformasikan bahwa saya akan mewakafkan diri sebagai tenaga medis untuk menjadi legislator atau legislatif di DPRD Kabupaten Garut. Mohon dukungannya untuk para teman-teman Ikatan Dokter Indonesia. Kedua juga untuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, saya juga mohon doa restu dan dukungannya. Yang ketiga, untuk teman-teman para bidan Ikatan Bidan Indonesia, saya juga mohon dukungannya, khususnya di Dapil 4. Saya akan bertandang di wilayah Dapil 4, yaitu
Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Cigedung. Ya. Satu lagi teman-teman Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI Kabupaten Garut. Saya juga mohon dukungan dan doanya. Ya. Kemudian apalagi ya? Forum Komunikasi Pensiunan Dinas Kesehatan juga ya. Ya, saya juga mohon doa dan restu dan dukungannya. Dan lagi tidak terlewat barangkali kepada masyarakat Kabupaten Garut, khususnya di Dapil 4 yang saya sebutkan tadi, saya juga mohon dukungan dan doa restunya. Oke. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kupas tuntas bersama Kang Dr. Iwan Suarsa sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan para pemilih masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, khususnya Dapil 4, bisa cerdas dalam menentukan pilihan siapa pilihan untuk menjadi wakil di DPRD Kabupaten Garut. Kita lanjutkan acara kupas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.